Selamat datang di channel Spiritual Journey pada segmen Sejenak Bijak pada seri percakapan imajiner. Untuk tema hari ini kita beri judul Vina dan Sang Garuda. Percakapan imajiner Vina dan Sang Garuda. Pada suatu ketika ada seorang wanita muda yang cinta akan kebenaran. Dia pergi ke puncak gunung dan bertemu Sang Garuda, pertapa tua penjaga kitab kebijaksanaan. Lalu bertanyalah dia dengan terbata tentang makna kemanusiaan dan keadilan. Wahai Sang Tapa, katakanlah kepadaku, apa itu kemanusiaan dan apa itu keadilan? Sang Garuda bersabda, yang pertama anakku, kemanusiaan adalah ketuhanan yang mewujud dalam darah dan dagingmu. Adalah ketuhanan yang merasuk dalam setiap tarikan nafasmu, adalah ketuhanan yang menyatu dengan denyut nadimu. Yang kedua anakku, kemanusiaan adalah jiwamu yang memancar menerangi kegelapan, adalah sukmamu yang mengalir membagi kehidupan. Dan yang ketiga anakku, kemanusiaan adalah tubuhmu yang selalu menjaga keseimbangan, adalah langkahmu yang selalu merindukan kemurnian. Lanjut Sang Garuda. Lalu kamu bertanya tentang apa itu keadilan. Anakku, keadilan adalah udara yang kau hirup, adalah cahaya mentari yang menyusup ke porimu, adalah airmu dan airku, adalah bumimu dan bumiku. Keadilan anakku adalah rahim dari kedamaian, adalah ibu dari kebahagiaan. Oleh karena itu anakku, jika kamu ingin meraih kedamaian, jika kamu ingin memeluk kebahagiaan, jangan pernah kau lukai hatinya, jangan pernah kau khianati batinnya. Wajah sang wanita muda itu bercahaya. Dia melanjutkan pertanyaannya. Wahai Sang Begawan, katakan padaku, apakah arti kemanusiaan yang adil dan beradab? Dan katakan padaku, wahai Sang Penjaga kebijaksanaan, adakah keadilan di dunia ini? Sang Garuda menjawab, oh anakku malang, betapa naifnya kamu hingga tidak memahami arti kata-kata itu. Sesungguhnya jawaban dari pertanyaanmu sangatlah sederhana. Yang pertama dan utama adalah tepo seliro. Rasamu ya rasaku, rasaku ya rasamu. Karsamu ya karsaku, karsaku ya karsamu. Sejatinya rasa dan karsaku adalah miliknya. Yang kedua dan utama adalah tidak mengganggu lian. Dan yang ketiga dan utama adalah jangan merugikan lian. Lanjut Sang Garuda. Pertanyaan keduamu anakku, jawabannya hanya satu. Tidak ada sejauh tanpa upaya, selama tanpa saling menjaga, dan selama kesadaran tidak mengenal batasan. Dan anehnya anakku, meski ketiga hal itu telah kau penuhi, namun keadilan akan tetap bersembunyi. Karena sejatinya keadilan adalah ketiadaan. Vina wanita muda itu terpana. Sabda Sang Tapa seperti lautan cahaya, menyusup hingga ke relung batinnya, mengupas kerak-kerak kebodohan, memilas lumpur penderitaan. Ternyata ketiadaan, itulah keadilan. Burung walet, ular, dan pengadilan. Berikut adalah kisah tentang seekor burung walet yang membangun sarangnya di atap gedung pengadilan, namun seekor ular dengan kejam melahap telur-telurnya, meninggalkannya dalam keadaan hancur dan mempertanyakan keadilan.
Di kota yang ramai berdiri gedung pengadilan, simbol keadilan bagi rakyat. Jauh di atas atap tempat yang mulia ini, seekor burung walet memilih untuk membuat sarangnya. Suatu hari seekor ular merayap ke gedung pengadilan itu. Matanya berbinar melihat sarang burung walet yang bertengger tinggi di atap gedung pengadilan. Dengan kilatan nakal dia mulai memanjat tembok, tidak terlihat oleh orang-orang di dalam pelataran. Sesampainya di sarang, burung walet rupanya sedang pergi mencari makanan. Sang ular dengan seringai kejamnya melahap telur-telur burung walet. Kemudian dengan diam-diam seperti saat dia memanjat, dia merayap kembali ke bawah, meninggalkan sarang yang kosong. Ketika burung walet itu kembali, dia mendapati sarangnya kosong. Dia menangis sedih, hatinya hancur karena kehilangan bayinya. Tangisannya bergema di seluruh ruangan pengadilan, namun permohonannya tidak didengar. Dia tidak mengerti bagaimana hal ini bisa terjadi ketika orang lain mencari dan menemukan keadilan. Sarangnya, rumahnya berada di gedung keadilan, namun dia belum menerima satupun. Burung layang-layang menangis di atas gedung pengadilan, meratapi bayinya dan ketidakadilan yang dideritanya. Saksi. Sungguh pedih membaca tentang kebengisan manusia terhadap sesamanya. Inilah sebuah laporan surat kabar tentang penyiksaan yang dilakukan di penjara-penjara modern. Korban diikat pada kursi besi, arus listrik dialirkan dalam tubuhnya, semakin lama semakin kuat sampai akhirnya ia mengaku. Algojo mengepalkan tinjunya dan menghantam telinganya si korban bertubi-tubi sampai gendang telinganya pecah. Seorang tahanan didudukkan di kursi dokter gigi. Kemudian sang dokter gigi mengebor giginya sampai menyentuh saraf. Pengeboran berjalan terus sampai akhirnya si korban menyerah. Manusia pada hakikatnya bukan makhluk yang bengis. Ia menjadi bengis kalau ia merasa tidak bahagia, atau kalau ia menganut suatu keyakinan. Satu keyakinan melawan keyakinan yang lain, satu sistem melawan sistem yang lain, dan manusia terhimpit di antaranya. Orang-orang itu barangkali bukan orang yang kejam. Mungkin sekali mereka itu suami yang penuh pengertian dan ayah yang mencintai anak-anaknya. Mereka bisa menjadi kejam begitu demi mempertahankan suatu kepentingan, sistem, keyakinan, atau ego untuk menyelamatkan diri sendiri. Seandainya orang-orang itu lebih mengikuti suara hati mereka daripada logika palsu yang menutupi ketakutan-ketakutannya, kita tidak perlu menyaksikan orang-orang yang tidak berusaha menjadi korban sia-sia. Kritik. Seekor kera menjatuhkan buah kelapa ke atas kepala seorang sufi. Orang itu memungutnya, meminum airnya, memakan dagingnya, dan tempurungnya dibuatnya menjadi mangkuk untuk makan. Terima kasih atas kritikmu untukku. Sebuah renungan. Insinuasi sang presiden. Hubungan antara hafal Pancasila dengan hadiah sepeda. Baru-baru ini setelah mencermati situasi dan kondisi di negeri ini, saya mulai memahami apa yang dimaksud ketika sang presiden memberikan hadiah kepada orang yang hafal Pancasila dengan sebuah sepeda. Itu adalah sebuah insinuasi. Kalau kita hafal Pancasila, hadiahnya sebuah sepeda, bagaimana kalau kita memahaminya? Bukankah hadiahnya akan lebih hebat lagi? Apalagi kalau kita bisa mengamalkannya, saya yakin hadiahnya akan lebih sangat hebat. Semoga bangsa ini bukan hanya bisa menghafal, bukan hanya memahami,
tetapi juga bisa mengamalkan dengan sesungguh-sungguhnya apa yang ada di dalam Pancasila.